Belum aku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Kali ini kita bakal bahas sedikit soal ya tentang soal TO kalian kemarin ya. Nah kali ini tuh nanti kalau waktunya cukup kita bahas dua ya. Ada yang ini ada TPM IPA kota yang paket A, sama satu lagi itu yang nanti kalau waktunya cukup kita bahas yang dulu. Kita hari ini bakal bahas yang fisika dari belakang dulu biar seru. Nah, kemarin gimana kira-kira, guys? Susah, gampang, harap kalian ada progres ya intinya. Nggak penting nilainya belum bagus, Kak, tapi ada progres tuh yang penting. Nah, oke. Kita mulai ya. Bentar, ini belum nyambung kan kok. Nah, soal pertama. Ini ada sebuah resistor ya, dia membagi arus dan tegangan. Nah, di sini ada, ya kita tahu ya, ada rangganya paralel. Sebuah lampu dengan spesifikasi seperti ini dipasang pada tegangan 10 volt. Agar aman, lampu dirangkai dengan resistor seperti pada gambar berikut. Nah, pertanyaannya apa? Untuk menjaga kemampuan lampu, jadi kemampuannya si dia nanti, kemampuan lampu supaya dapat menyala optimal sesuai dengan spesifikasi. Spesifikasinya adalah ini tadi, 8 watt per 4 volt itu tadi, maka resistor R ini, resistor R ya, yang harus dipasang dalam rangkaian itu bernilainya berapa? Oke, yang pertama nomor 20. Oh, nah, 27. Yang pertama kita harus tahu, diketahui kita. Kita tahu apa sih gitu. Kita tahu speknya tadi ya, yang dibilang. Speknya tadi tuh pengennya 8 watt per 4 V. Nah, kemudian apa yang ditanya gitu ya. Di duanya itu apa? Di duanya itu adalah R-nya itu tadi ya. Ini nanti berapa ohm gitu kan yang ditanya. Nah, kemudian kita mulai mengerjakan. Jadi dikerjakan. Nah, dari sini kan kita tahu ya ada sifat dari ini kan diketahui ampernya. Nah, kalau ampere ke paralel, kan ini nanti dibagi ya. Bukan dibagi, misalnya nanti sini ada, ini misal I utama, I total ya. Ini nanti I1, yang ini nanti I2. Nah, dari ini dan ini, data lengkapnya kan kita lihat yang di lampu dulu ya. Nah, kita kerjakan dulu yang di lampu. Ini lampu, kita di sini akan mencari I-nya di lampu itu berapa gitu kan. Nah, di lampu ini kan kita tahu 8 watt 4 V. Nah, ini ada hubungan antara daya sama dengan voltase sama I. Nah, di sini kita cari I, berarti kan bisa I sama dengan P per V. Kan gimana? P-nya tadi 4, kan? Kita masukin, P-nya adalah, sorry guys, P-nya adalah ini, 8. P-nya adalah 8 dan juga voltnya tadi 4 ya. Nah, hasilnya adalah 2. Nah, berarti di sini, ini ya, ya. Kalau sini 2 ampere, berarti sini berapa? Ini kan totalnya 3. Berarti 3 sama dengan 2 min X ya. Berarti 2 plus X, sorry. Nah, berarti X-nya ini adalah tinggal 3 kurangi 2, yaitu 1. Berarti I1-nya sini nanti nilainya 1 ampere. Nah, dari situ kita bisa tahu R-nya di sini. Gitu. Nah, sekarang masuk ke lambatan resistor ya. Lambatan R. Nah, lambatan R ini bisa dicari dengan rumus yang teman-teman pasti semua tahu, yaitu V sama dengan I kali R. Ini kali ya. Nah, V-nya kan tahu, kita ngikutin yang speknya. Kemudian I-nya juga kita tadi udah tahu ya. 1. Kemudian R-nya yang kita cari. R sama dengan P per 1. Atau V-nya tadi, I dulu deh, tak tahu sih. Jadi 4 per 1 sama dengan 4 ohm. Jadi jawabannya untuk nomor 27 adalah 4 ohm.
Lanjut. Nomor 26, nomor 26 ini tuh ada, kita diberi contoh ya dari gambar satu dan juga gambar dua. Nah, kita langsung lihat di pernyataannya. Oke, pelan ya. Oke, pelan. Yang tadi udah done ya. Nomor 27 nanti bisa dilihat lagi di YouTube-nya. Biasanya ada di-upload lagi. Nah, untuk pernyataan pertama, ini kan foil pada gambar satu, dia bermuatan negatif. Ini ya, foilnya. Karena sebagian elektron dari benda dipindahkan ke LS Prokop. Nah, di sini. Menurut kalian ini benar salah? Ini adalah benar ya. Kenapa? Karena adanya perpindahan elektron saat disentuh. Jadi ini kan ada perpindahan elektron ya. Dari foil ke waktu adanya sentuhan. Jadi ini benar. Kemudian yang nomor dua, pada gambar dua, oke, berarti gambar dua yang ini, foil semakin menguncup saat didekati benda X. Karena benda X netral. Ini tidak ya, salah ya, karena biasanya foil dia akan menguncup itu kalau X-nya itu bermuatan positif gitu, bukan netral. Dia pasti punya punya muatan. Jadi X itu harusnya tuh positif ya. Berarti ini salah. Oke. Terus yang gambar dua. Gambar dua, foil semakin membuka. Ini kan membuka ya. Yang si Y ini saat didekati benda Y karena benda Y bermuatan negatif. Benar ya, ini sama dia ya. Berarti ini negatif. Oke, berarti benar. Next, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, nomor berikutnya ini tuh melayang. Apakah mungkin gitu kan? Nah, di sini ada pertanyaannya sama lagi ya. Jadi kita harus memilih benar dan juga salahnya. Di sini ada bola globe bumi yang bersifat magnet dapat melayang. Ini dapat melayang karena adanya ini ya tadi ya, apa magnetnya ya. Nah, kemudian kita lihat cek dulu. Yang pertama, ujung elektromagnet Y. Berarti Y. Y itu kutub selatan. Y itu mana? Ini ya, kutub selatan. Magnet di dalam menolak kutub. Nah, benar ya kalau Y ini misal selatan, ini kan juga selatan. Berarti kalau selatan ketemu selatan dia kan tolak menolak ya. Berarti ini adalah yang benar. Kemudian kita cek lagi yang nomor dua, ujung elektromagnet Y, ya Y ini adalah kutub utara. Maka dia akan tarik menarik dengan globe. Nah, ini ya bisa, tapi kan tidak melayang ya, karena yang kita inginkan ini kan gravitasinya. Berarti ini kurang sesuai. Kemudian yang tiga adalah Q, ya kan, ke positif, P ke negatif. Berarti ujung Q dihubungkan dengan kutub positif. Oke, benar ya. Dan ujung P dihubungkan dengan kutub negatif baterai. Ya, ini benar karena ini pengen selatan, ini yang pengen utara. Berarti yang benar di nomor ini adalah nomor 1 dan juga dari 3. Ini kota. Next, lanjut ya nomor 24. Nah, nomor 24 ini tuh sebetulnya ini teoritis ya, guys. Jadi kita emang harus ngecek satu persatu pernyataannya tuh benar atau tidak gitu dengan ini gitu. Yang pertama, ya kan? Nah, yang pertama itu dia bilangnya pengamat mengamati dengan mata tidak berakomodasi. Oke, dia ada satu clue tidak berakomodasi karena bayangan objektif tepat di fokus lensa okuler. Nah, kita lihat dulu bayangan di okuler, ya kan di sini tepat di fokus lensa. Sesuai ya di fokus lensanya. Nah, bayangan nyata dari lensa objektif itu tuh biasanya tuh berada di fokus lensa okuler. Jadi kalau misal sinarnya keluar sejajar. Nah, kalau misal bayangan akhir benda ini
tak hingga dan mata pengamat tuh rileks. Jadi ini pernyataan ini tuh sesuai. Kemudian yang kedua, ini apa nih? Bayangan lensa objektif terdapat di dua FOB. Nah, di sini tuh nggak ada FOB, guys. Sini adanya FOK. Itu kalau sesuai gambar. Tapi kalau penjelasannya, biasanya kalau sinar sejajar yang masuk ke lensa objektif akan difokuskan tepat di fokus apa namanya lensa objektif FOB, bukan dua FOB. Jadi cukup di sini, tidak sampai dua FOB. Berarti ini tidak tepat. Kemudian yang terakhir apa nih? Bayangan akhir terpotong sifat maya terbalik, oke, maya terbalik dan diperbesar daripada saat dilihat langsung lebih diteropong. Oke, ini ya lensa okuler ya. Lensa okuler itu tuh dia tuh sifatnya kayak sama loop, guys. Jadi bayangan akhirnya itu pasti sifatnya maya. Nah, karena terus apa namanya? Bayangan objektifnya kan udah terbalik. Nah, maka bayangan akhirnya itu juga bakal tetap terbalik dan pasti ukurannya diperbesar. Nah, ini kan berarti maya terbalik dan diperbesar. Berarti pernyataan ini adalah benar. Ini ya. Nomor 24. Next, nomor 23 ya selanjutnya. Nomor 23. Nah, ini mulai ada perhitungan. Soal resonansi, ini biasanya tuh masuknya bab bunyi ya. Cuman mungkin dari kemarin belum belum keluar ya. Oke, kita baca dulu. Resonansi dalam kolom. Ya, ini ada percobaan satu. Ini dia masuk semua ya pipa kecilnya. Ini ada celahnya dan ini ada rongganya. Nah, pada pipa sepanjang 1,2 meter diisi penuh air. Jadi ini ya pipanya diisi air semua. Kemudian pipa kecil sepanjang 1 meter dengan lubang di kedua ujungnya dimasukkan. Nah, ini pipa kecilnya. Nah, ini pipa kecilnya itu nanti yang di-adjust gitu. Apa namanya panjangnya itu berapa. Kemudian tabung besar diturunkan secara bertahap ya, ini ya. Diturunkan secara bertahap hingga diperoleh resonansi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya pada tabung kecil. Oke. Terus, jika ponsel diatur pada frekuensi, oke kita dapat data frekuensi di sini, dan juga cepat rambat bunyinya adalah segini, maka panjang minimal pipa kecil yang muncul di permukaan air saat terdengar bunyi nyaring pertama. Oke, berarti resonansi pertama ya adalah berapa? Oke, kita masuk di sini dulu. Setelah baca soal, kalian analisis dulu kan yang diketahui kalian tuh apa. Nah, yang diketahui itu adalah tadi frekuensinya adalah 343. Terus kalian juga tahu cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi itu tuh kecepatan bunyi ya guys. P biasanya tuh 343 juga meter per sekon. Kemudian tahu kalau ini tuh resonansi pertama. Atau aku nyebutnya nanti N pertama. Kemudian D2-nya adalah nanti ditanya gitu ya. Ini ya, panjang minimal pipanya. Jadi panjang tuh biasanya L. Kalau resonansi pertama gitu. Itu berapa? Sekarang kita kerjakan. Nah, rumus resonansi secara umum itu tuh L. L itu panjangnya ini. Kemudian 2N min 1 dibagi 4 lambda. Nah, N-nya ini tuh tergantung dia nanti resonansi keberapa. Resonansi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kebetulan kita ini kan resonansi pertama. Berarti bisa langsung kita masukkan N-nya 1 kali lambda. Nah, dari sini kan kita dapat 1/4 lambda. Nah, dari sini kita belum bisa tahu kan panjangnya berapa. Kita harus tahu lambdanya dulu. Nah, kita lihat dulu diketahui. Kita tahu F sama V. Nah, hubungan dari kedua ini tuh apa dengan si lambda ini gitu ya. Kalau kalian masih ingat, V kecepatan ya, kecepatan ini tuh sama dengan lambda kali frekuensi. Ya. Nah, kita kan mau cari lambdanya. Berarti tinggal bagi aja ya. V bagi si F ini. Nah, kebetulan kan ini nilainya sama ya. Berarti lambdanya 1. Nah, 1 ini 1 meter. Ingat ya, ini satuannya sama kayak V-nya ini, 1 meter. Kita masukkan ke sini. Berarti 1/4 dikali 1. Atau kita lihat opsi kita di sini senti. Nggak apa deh, kita buat 1 dulu. Nah, berarti kan 0,25 meter. Atau kalau mau kita jadiin senti berarti 25 cm.
Oke, kayak gitu. Atau kalian juga bisa nginget-inget langsung ini. Jadi kalau misalnya resonansi pertama itu seperempat lambda, ya kan? Berarti kalau resonansi kedua berapa? Tinggal nanti dimasukin, atau kalian bisa ingetnya bilangan prima gitu. Jadi kan 1/4. Nanti pasti 3/4 lambda. Ini tuh yang kedua. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga tuh pasti 5/4 lambda. Kayak gitu. Oke? Oke. Selanjutnya. Nah, ini juga masih bab gelombang ya. Nomor 22. Kita sama analisis dulu. Apa yang kita ketahui? Nah, di sini ada gambar bendera. Gambar bendera ada panjang, diketahui panjangnya. Kemudian gelombang yang terbentuk pada bendera dianggap gelombang teratur, seperti pada gambar. Dan waktu, oh kita tahu waktu guys. Waktu yang ditempuhnya itu A sampai B. Berarti sini sampai ini ya. A sampai B itu 2 sekon. Oke, kita dapat dua ini apa? Dua bahannya. Berarti artinya panjang panjang tuh panjang A sampai B itu 90 cm ya. Kemudian waktunya waktunya berapa? Waktunya 2 sekon. Yang kita, nah ini pernyataannya. Berarti nanti kita menyesuaikan yang ditanya apa. Oke, lanjut. Kita lihat pernyataan A dulu ya. A, panjang gelombang yang terbentuk adalah 0,8. Panjang gelombang. Panjang gelombang yang dimaksud di sini itu adalah panjang satu gelombang ya. Jadi misal nih panjang satu gelombang berarti satu gundukan sama satu lembah. Ini satu. Atau disebut juga panjang gelin itu lambda ya. Jadi lambda itu tuh satu gelombang ini tuh panjangnya berapa. Nah, kita di sini kan tahu panjang gelombang. Tapi kan A sama B doang. A sama sampai B sini dulu. Ini kan. Salah lagi. Udah, gue hapus dulu guys. A sampai B. Kan kita tahunya di sini sampai sini lah. Nah, jadi nanti kita ngitungnya juga di sini. Nah, panjang gelombang ini bisa dicari dengan ini tadi panjangnya 90 cm dibagi sama banyaknya gelombang. Nah, karena ini panjang 90 AB doang, ya udah kita nyari apa namanya? Jumlah gelombangnya juga di situ. Ini kan berarti berapa nih? Sampai sini satu, sampai sini lagi dua ya berarti. Oke, berarti panjang gelombang ketemu. Ya, ada 45 cm atau di sini tanyanya meter 0,45 meter. Berarti satu adalah benar. A ya misalnya. Kemudian kita cek dulu yang B. Yang B cepat rambat. Nah, cepat rambat sama rumusnya kayak yang di atas. P sama dengan lambda kali frekuensi. Ini kalau diketahui frekuensinya. Karena kebetulan yang C ini juga nyari frekuensi ya, jadi nanti kita ngitung ini sekalian mencari yang C ini ya. Nah, rumus selain itu sebenarnya ada juga P sama dengan lambda kali 1/P. 1/T. T itu periode, guys. Jadi kalian bisa pakai yang atas atau yang bawah sama aja. Tapi kali ini mau pakai yang ini ya. Kita cari F-nya dulu kan ya berarti. Karena kan kita cari kecepatannya, lambdanya sudah diketahui. Kita cari frekuensi. Frekuensi itu adalah N per T. N per T. N per T. Nah, nah kita kan tahu T-nya. T-nya tadi kan juga A ke B juga ya. Nah, berarti kita pakai N-nya juga yang di A ke B aja gitu. Enggak semuanya. N-nya tadi kan 2 ya. T-nya juga 2. Berarti frekuensinya tuh harusnya 1 Hz. Nah, di sini dibilangnya berapa? 2. Berarti salah. Nah, ini pasti biasanya itu benar, guys. Tapi kita cek dulu ya. Kita cek dulu. P sama dengan lambdanya tadi, karena ini pakai senti per sekon, jadi kita pakai yang 45. Ya, jadi satuan itu harus diperhatikan dikali 1. Ya udah ya, hasilnya 45. Kelihatan banget ya. Senti per sekon. Udah deh, jadi benar. Seperti itu. Nah, next ke nomor 21. Mungkin tuh ini kelihatan apa ya, jelimet itu tuh karena soal-soal SPD dulu kan dia ada naratifnya banyak ya. Jadi soal ceritanya, terus kadang juga dikasih rumusnya meskipun nggak secara langsung gitu kan. Kalau sekarang kan kayak soalnya jebret gitu.
guys, terus ini gimana ngerjainnya gitu. Tapi nggak apa-apa. Next, lanjut nomor 21 ya berarti ya. Nah, nomor 21 ini kita udah masuk bab kalor. Ya, perpindahan panas intinya ya. Nah, kita lihat dulu. Ini soalnya tuh diketahui kalor jenis, ya ini aku highlight dulu. Diketahui kalor jenis es ya ini ya. Ini tuh 0,5. Ini biar warnanya beda-beda. Nah, ini menjebak kalor jenis air ya. Terus nanti ada yang kalor jenis uap. Ini warnanya beda-beda. Ini kalor lebur es. Nah, yang ditanyakan apa? Berdasarkan grafik ini, masanya berapa? Gitu kan. Nah, ingat, massa di semua apa namanya? Di semua kondisi fasa, ya kan? Ini berarti kan ada yang masih es, ada yang es dan cair, ada yang udah full mencair, atau uap tambah air, atau yang udah menjadi uap semua. Itu tuh sama. Jadi massa di semua fasa itu tuh sama, guys. Dia nggak bakal berubah. Massa itu nggak bakal berubah selama dia masih di bumi ya, gravitasinya masih sama, itu pasti sama. Nah, jadi kalau misal massanya semua sama, artinya kalian tuh bisa ngitung salah satunya aja. Kalian mau ngitung di perubahan yang mana gitu. Nah, kalian mau ngubah di perubahan ini boleh, ya kan? Atau yang ini boleh, atau yang ke atas apa, terserah lah. Kita mau ambil dua ya. Jadi nanti yang sini yang ada hubungan sama suhu sama yang ini. Oke, yang pertama kalor jenis es ya berarti ya kita carinya. Ki es ya. Ki Ki besar deh. Ki es sama dengan. Nah, karena dia ini kan naik ya. Kalau naik kan berarti dia dipengaruhi oleh suhu. Berarti rumusnya yang MCP delta T. Delta T inilah ya. Karena dia naik kan. Jadi ada perubahan suhunya. Min 20 sampai 0 ini. Nah, masanya kan kita masih nggak tahu. CP-nya jangan lupa, jangan salah ya. Kalau jenis S, harus cari yang S gitu ya. 0,5, 0,5. Kemudian delta T-nya ini kan 0 ke 20, selisihnya kan 20. Nah, Q-nya dari mana, Mbak? Q-nya dari ini. Kan ini kan kalori kan dia katanya. Berarti udah nih. Berarti 3000 kan? Kosong, kosong, kosong. Ini bisa kita coret. Berarti nanti M sama dengan 3000 dibagi sama 5 kali 10 ya. 300. Berarti mass-nya adalah 300 gram. Oh, langsung ketemu. Nah, kalau misal kalian masih ragu nih, "Duh, Mbak, ragu nih," gitu kan. Oke, kita cek kondisi yang selanjutnya. Kalian bisa milih pakai yang mana. Aku mau coba yang mendatar, ya. Mendatar ini ya. Jadi yang 27.000 nanti. Dia nanti masuknya ki lebur es ya, guys. Nah, ki lebur es tuh yang mana? Nah, karena dia kan lurus gini ya. Jadi dia cuma MCP. Karena nggak ada perubahan suhu. M-nya gini ya, ini 27. Ih, nggak rapi. Oke, ini kita cari CP-nya yang mana. Nah, lebur es. Nah, biasanya tuh emang nulisnya urut kan. Es, lebur es. Terus nanti sini air, terus uap. Nah, ini kebetulan tuh nggak urut ya. Lebur es tuh yang 80 ini, bukan yang satu ini. Ini kalau yang mendatar, satuannya tuh nggak ada Celsius, Celsiusnya, nggak ada suhunya lah istilahnya. CP-nya 80, berarti ini 27. Berarti M itu sama dengan 27 dibagi 8 berapa, guys? 3 ya. Mencoret 300 gram. Nah, sama. Di mana-mana bakal tetap sama. Dan, oke, ini ngitungnya cuma sekali. Nah, lanjut. Ini masuk nomor 20. Ini tuh soal energi kinetik, energi potensial, energi, apa berarti? Energi, lupa lagi. Energi mekanik, guys. Oke, nah ini satu kuncinya. Kunci di bab ini adalah EM di semua posisi itu sama. Jadi mau di puncak, mau di tengah, atau mau di dasar klasemennya sini, itu sama aja. Ya. Jadi gini nanti. Kalau kalian udah sering lihat aku nulis ini,
Di sini kan ini kan paling tinggi, ini dia yang tengah-tengah, ini yang dia di dasar. Ini nilai EM-nya tuh sama, ya kan? Tapi nanti pengertian EM-nya yang beda-beda. Oke, kita lihat dari atas. Tadi pakai yang 2K, Kak, bukan 27. 27 di sini. 27 dibagi, oh iya ya, 24 ya. 24 guys. Ini. Terus, thank you. Iya, ada ini. Thank you, Narel. Terus kita lanjut ke 20 ya. EM di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, EM yang paling atas ini, dia itu sama dengan energi potensial. Kenapa kok energi potensial, Mbak? Kita breakdown dulu konsepnya. EP itu sama dengan mGh. Sedangkan EK adalah setengah mv kuadrat. Nah, si siapa namanya? Si EP ini dia tuh berpengaruh atau sangat berhubungan dengan H. Sedangkan EK ini kecepatan. Jadi kalau dia ada di ketinggian paling tinggi, otomatis EP-nya juga yang paling tinggi. Nah, berarti EP ini yang paling gede. Selain itu juga kalau di EM di bagian sini, EK-nya tuh 0. Karena biasanya kalau kalian ngelempar ke atas, ya kan? Nah, nanti kalau udah di sini, V-nya itu kan jadi 0 kan, kecepatannya. Dia sempat diem, terus baru turun lagi ke bawah. Makanya ada sama ini. Sedangkan kalau M di tengah-tengah, ya udah berarti EP EP mana tadi? EP plus EK. Jadi ada nilai EP dan juga nilai EK-nya kan. Ada nilai terhadap ketinggian dan juga ada nilai terhadap kecepatannya. Nah, sedangkan EM ini gantian. Dia kan EP-nya kan 0 ya kalau di sini ya, nggak punya ketinggian. Berarti EM-nya sama dengan energi kinetik. Udah, ini. Dan si EM ini di mana-mana tahu. Jadi kalau kalian tahu EM di atas, di tengah bakal jumlahnya kayak gitu. Di ini juga bakal sama. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Nah, pada gambar sini ada bola basket, masanya 600 gram. Nah, biasanya kalau di bab sini, masanya tuh pakai kilo ya. Nanti kita ubah jadi 0,6 kali aja. Hingga mencapai ketinggian maksimum. Ya kan, jika dilempar A ke B, B-nya di atas ini, maka besar energi kinetik yang berubah menjadi energi potensial saat mencapai ketinggian maksimum. Jadi ditanya nih, dari sini ke sini. Nah, kan di A ini, posisi A ini kan sama kayak posisi tengah ini kan. Berarti dia punya nilai EK. Nah, berubah ke B, full menjadi energi potensial ini itu berapa? Nah, yang ditanyakan itu. Jadi, kita punya massa, punya ketinggian, punya gravitasi. Berarti kan lebih, kalau ini punya punya ketinggian, itu langsung aja. Berarti kita pakainya, kita cari EM-nya, itu pakai EP. Ini berarti kondisi yang di atas ya. Nah, EP itu apa? MGH kan. M-nya 0,6 dikali 10 dikali, ini berapa? 4 ya. Coret-coret, berarti berapa? 24 ya. 24 Joule EM. Nah, berarti di sini juga EM-nya 27, ini 27. Nah, sekarang kita gantian cari EK-nya. EK-nya cari yang gimana, Mbak? Cari yang kedua sini. Karena kan yang ditanya A sampai B kan. Ini juga, ini berarti EMB ini, ya ini posisi B lah ya. Ini posisi A gitu nanti. Nah, ini kan dia EP plus EK. EM-nya kita masukin 12 Joule aja. Nah, ini MGH juga. MGH tambah EK. Nah, ini 12. M-nya kan 0,6 dikali 10 dikali H-nya berapa? H-nya pakai yang H di sini. Nah, H ini kan 2 ya. 4 dikurangi 2, 2 juga. 2 ditambah EK-nya masih. Karena yang kita cari, ini 12. Ini bisa kita langsung 6 kali 2 berapa? 12. Sorry, ini 24 guys. 24, 24. Dari sini ya. 24. Nah, ini yang 12. Ini min 12 kan berarti. Kalau kita pindah. EK-nya ketemu deh. Berarti EK-nya adalah perubahan EK-nya menjadi EP. Itu juga adalah 12 Joule juga. Gitu. Di perkondisi lah. Hitungnya.
Iya, ketinggiannya 2 m. Betul sekali sih lo. Thank you, thank you. Kemudian soal selanjutnya adalah soal apa namanya? Pesawat dari pesawat kertas. Oke, kita lanjut. Nomor 19. Nah, nomor 19 ini ada combine, ada perpaduan ya antara antara kirain suaraku ngelag guys. Ada katrol ya, ada bidang miring. Terus yang ditanyakan apa? Oh, kita disuruh cari pernyataan yang benar ya. Berarti kita menyesuaikan. Misalnya dua yang benar, duanya salah. Kalau empat. Terus kita lihat dulu katrol yang digunakan memiliki keuntungan mekanik satu. Apakah benar? Kalian tahu jenis-jenis katrol kan ya guys? Satu. Katrol itu ada tiga kan? Tetap. Nah, tetap ini itu pasti KM-nya tuh satu. Pasti. Terus ada yang kok tetap sih? Tetap guys, tetap. Terus apa sih yang dia tuh berpindah-pindah gitu? Tetap bebas. Bebas. Nah, bebas ini KM-nya tuh pasti dua, ya kan? Terus apalagi sama yang majemuk gitu. Jadi katronnya lebih dari satu. Ini bulatannya ini lebih dari satu. Majemuk. Nah, majemuk ini nanti KM-nya sesuai dengan N tali. Jadi nanti talinya yang dihitung. Nah, tapi di case kita ini, kita fokus ke case kita, ini kan dia ada satu nih. Dan coba. Jadi kalau kalau misalnya ini kan gayanya ke sana. Kalau bapaknya ini narik, katrolnya ikut gerak kan ya. Nah, berarti dia masuknya katrol bebas kalau ikut gerak. Kalau misal si apa namanya? Ini bapaknya narik dan dia nggak gerak, itu namanya katrol tetap. Tapi ini bebas ya. Berarti satu ini harusnya KM-nya berapa kalau ini? Kalau dia bebas dua kan ya. Nah, ini satu. Salah loh. Terus keuntungan mekanik total. Berarti dua ya. Nah, KM total itu tuh nanti tergantung ya pesawat KM pesawat sederhana satu kok ditambah sih dikali guys dikali KM pesawat sederhana dua. Jadi nanti ini katrol ini kan udah dapet nih dua. Berarti kita cari yang pesawat miring bidang miring. Nah, bidang miring itu KM-nya berapa? KM bidang miring itu adalah dia itu ini jarak ya dibagi tinggi atau biasanya itu S per H gitu ya kalian nyebutnya. Ini kan, ini tuh jaraknya kan yang ditempuh benda. Jaraknya, terus ini ketinggian. Kita masukin aja 4,5 dibagi 1,5. Berapa tuh? 33 ya berarti ya. Nah, berarti tinggal nih KM totalnya kita masukin. 2 dikali 3. Berapa nih? 6. Oh, berarti hasilnya 6. Di sini bilangnya 6. Oh, benar guys. Terus, kita lihat nomor 3 dan 4. Kuasa F yang diperlukan untuk menarik beban adalah 200 Newton. Oke, ini ngitung. Kita lihat 4 dulu. Berat benda saat melewati bidang miring 240 N. Berat benda kan ini ya, W ya guys. W itu di mana-mana tuh bakal sama. Ini mau bendanya udah di tengah sini, itu tetap sama. Dia nggak berubah-ubah. Berarti ini udah pasti salah. Ini juga, ini pasti benar. Tapi kita cek dulu nomor 3. Jadi berat benda itu tidak berubah-ubah guys. Yang penting kamu nggak bawa benda dari bumi ke Mars. Nah itu tuh beda bakal. Tapi kalau masih di bumi sama. 4. Jadi nomor berapa? Kita mau ngecek nomor 3 ya. Nomor 3 itu adalah F ya. F. Nah, kalian masih ingat ini nggak apa namanya hubungan antara ini KM sama dengan W per F. Nah, karena ini kan si bebannya ini kan dilewatin pas ah, bidang miring sama katrol, jadi pakainya KM total. KM totalnya kita di sini tadi udah nyari 6 ya kan. Terus W-nya kita tahu berapa nih? 1.200 dibagi F. F-nya F-nya di bawah, kita pindah ke kiri jadi di atas. Berarti berapa nih? Dibagi 6, 200 ya.
bener ya, 200N. Nah, udah pasti bener kayak gitu. Gitu deh. Aman ya. Next lanjut nomor 18. Ini nomor simple, tapi banyak yang terkecoh di sini. Jadi si siapa nih? Kita highlight dulu kata-katanya. Ini kan ada benda nih terapung. Bendanya tuh bolokan gitu ya. Di dalam zat cair karena mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat benda. Nah, benda ke atas, ya, benda ke atas dipengaruhi oleh berat jenis zat cair dan volume benda yang tercelup. Ya. Jadi volume benda yang tercelup. Jadi nanti kita, ini kan 1/4 kan volume benda yang tidak tercelup ya, yang di atas ya. Berarti kan ini. Berarti sininya berapa guys? Kalau ini 1/4, berarti ini pasti 3/4 bagian kan? Nah, 3/4 bagian. Betul ya. Nah, terus, nah karena ditanya kan masa jenis benda tersebut, ya udah, kita kan tahu masa jenis air. Berarti 1000 dikali 3/4-nya, 750. Wih, keren. Terima kasih sih lo. Yuk guys, semangat guys. Kita belajar. Tapi kalau misal nggak teliti, nanti langsung tuh melihat 1/4 dibagi 1000. Gitu. Saya 250. Gitu. Jadi harus lebih teliti ya. Nah, ini pola ticker timer. Pola ticker timer ini tuh kan dia ini ya apa namanya kecepatan per waktu. Nah, kalau aku intinya tuh kalau ini 17 ya. Jadi kalau ticker timer cara bacanya, kalau aku kalian lihat arah geraknya. Jadi kalau arah ini kan arahnya ke sana, kanan kan. Berarti baca kalian dari kanan gitu. Jadi kalau ticker timer itu tuh bacanya sesuai arah ininya apa sih biasanya tuh mobil atau bendanya gitu, benda geraknya. Nah, biasanya kalau nggak tiga tambah nanti ada tetes oli kan. Nah, tetes oli ini kebalikannya. Jadi bacanya itu berlawanan arah benda geraknya. Biar nggak bingung. Oke. Nah, ini kan. Nah, ini kan dia bendanya ke sana, kanan ya. Jadi kita bacanya dari kanan. Gimana tadi? Oke, aku ulang ya. Jadi tuh biasanya model experience ini itu antara ticker timer atau tetes oli. Nah, kalau ticker timer itu bacanya sesuai arah benda gerak. Jadi kita lihat nih, ini case kita, mobilnya arahnya kan ke sana nih, ke ini ya, sesuai dengan gambar panahnya. Ini kan kanan nih, tangan kanan. Nah, berarti kita bacanya dari kanan, dari sini. Gitu. Nah, terus gimana kelanjutannya, Mbak? Saya bentar. Jadi bacanya dari sini kan. Ini kan kecil-kecil terus makin besar. Berarti kalau kecil-kecil makin besar, ini kan naik. Kita cari yang naik. Ini naik, ini naik, ini turun. Eliminasi, eliminasi. Berarti tinggal B sama C. Terus ini gede, kan? Terus ini yang kecil lagi. Berarti ini turun. Nah, udah ketemu deh C berarti. Kalau B kan nggak mungkin ya. Dia ini, apa namanya, konstan. Konstan itu harusnya yang ini. Nah, ini buat tiker tamar. Tapi kalau misal buat tetes oli, ini kan arahnya kanan nih. Kalau kita bacamu dari sini nanti. Gitu. Itu kalau tetes oli. Intinya seperti itu. Ini ticker timer nih udah keluar ya. Sering keluar. Aman ya? Siapa tadi yang tanya? Donald. Donald now. Terus selanjutnya nomor 16 ya ini. Nomor 16. Ini nggak usah ngitung sih sebenarnya. Tapi intinya ada gambar satu dan gambar dua. Jadi ini uh, G1 lah. G1 ini ada gaya ke sana 50 and dan ada gaya gesek. Gaya gesek itu tuh gaya yang pasti dia berlawanan gitu dari gaya yang kita berikan. Misal nih mejanya kayak gini ya. Nah, ini gaya geseknya, F gesek. Nah, dia bilang di sini meja tetap diam. Nah, kalau meja tetap diam, si benda ini tetap diam, berarti resultan gayanya
ini pasti 0 gitu. Jadi ini kan 50. Si gaya geseknya juga pasti beriin 50. Berarti 50 kurangi 50, gayanya kan ini ya berlawanan ya. Berarti resultannya 0. Resultan 0. Terus kalau gambar, berarti gambar 2 ya ini ya. Dia ngasihnya 60 Newton. Ini meja. Terus gaya geseknya berapa? Gaya geseknya nggak tahu. F gesek. Tapi dia bilang meja bergerak ke kanan. Ke kanan itu berarti pro si anak ini kan yang dorong kan. Nah, berarti ini resultan F-nya pasti tidak sama dengan 0. Ya kan? Dia ada resultan. Kalau ada resultan, bendanya pasti bergerak. Kalau ini dia dari diem ya. Kalau dari diem dia pasti bergerak. Kayak gitu. Oke, kita lihat ke pernyataan salah benarnya. Yang pertama, apa nih? Gambar satu, oke, resultan gaya yang bekerja pada meja sama dengan 0. Sesuai dengan hukum Newton satu. Ya, dia resultannya 0 ya. Dan terus hukum Newton satu tuh N1 atau bisa dibilang kita sering nyebutnya tuh inersia ya. Ini tuh dia tuh gerak atau intinya tuh ini gini. Dia tuh mempertahankan posisinya gitu. Jadi kan ini kan awalnya mejanya diem. Nah, dia tuh tetap diem kan meskipun dikasih gaya. Nah, itu namanya gaya inersia. Nah, biasanya ciri-cirinya si N1 ini pasti resultan F-nya itu sama dengan 0 gitu. Betul, ya. Kalau memang juga bisa. Terus N2. Nah, N2 ini gambar berarti ini benar ya. Kita benerin dulu. Ini nomor berapa, guys? Nomor 16 ya. Cepet banget kita sampai 6. Terus pada gambar 2 meja mengalami percepatan percepatan yang besarnya dipengaruhi oleh gaya dan massa sesuai dengan hukum Newton. Ya, benar ya. Dia kan ada pergerakan ya. Nah, gaya Newton 2 ini, aku lupa bunyinya, tapi intinya dia tuh yang kalau dia bergerak gitu, kayak bahasanya. Ya itu tadi ya, dipengaruhi oleh gaya sama mass-nya. Itu berarti dia benar. Ini kalau yang Newton 2 itu ada perubahan perubahan geraknya. Terus yang ketiga, ini aksi reaksi. Aksi reaksi kayak kamu jedotin pintu, jedotin kepala ke pintu gitu kan. Kalau kamu jedotnya keras, kepala benjol. Kalau kamu jedotinnya pelan, kepalamu nggak benjol. Itu aksi reaksi. Jadi yang kamu beri itu bakal yang kamu terima. Kayak misalnya apalagi ya, kamu mantulin bola gitu. Kamu mantulin bolanya keras banget gitu. Nendang bola lah gitu. Ya bolanya pasti bakal keras. Terus apa nih? Gaya gesek antara meja dengan lantai lebih dari 60 N merupakan gaya reaksi efek gaya dorong. Ini kurang sesuai ya. Ini dia bukan aksi reaksi. Kalau untuk yang 60 N ini tidak. Terus apa lagi? Jadi kalau yang ini tuh ini gaya yang dikasih itu bakal gaya yang diterima. Nah, udah sampai sini guys. Terus ini tuh masuk satuan ya. Nah, ini kalian emang harus literasinya harus tetap teliti ya, dan juga lihat soalnya. Nah, ini ada masa volumetrik kan, dia maksudnya kayak gitu. Terus ada konstanta volumetrik, ada berapa ini 5.000 cm kubik per kali. Ditimbang pakai masa aktual, nyebutnya ini masa aktualnya tuh 4,5. Nah, kita kan belum tahu nih kan ya masa volumetriknya. Halo, kedengeran kan guys? Oke, oke. Kira nge-like guys. Ya udah, kita tinggal, ini udah ada rumusnya ya. Berarti masa volumetrik, ini tadi nomor berapa guys?
15 ya. 15 ya kan, tinggal massa volumetrik sama dengan ini dikali semua nih. Ya, berarti 50 dikali 20 dikali 30 dibagi ini konstanta volumetriknya 5.000. Nah, tapi ini kebetulan ini CM semua ya. Ini CM, 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 ini juga. Jadi kita bisa langsung masuk-masukin. Tapi jangan lupa cek dulu satuannya sama atau enggak, perlu diubah atau enggak, kayak gitu. Oke, thank you Silo. Dengar ya, thank you. Nah, yaudah ini tinggal coret-coret aja ya. Coretnya kan 3 yang kita coret. Ini kali ini 10 juga. Berarti hasilnya adalah 6 ya. 6 kg. Bener dong ini. 6 kg ya. Berarti ini benar. Berarti ini benar. Massa aktual lebih kecil dari massa volumetrik. Massa volumetrik kita 6 kg. Massa aktualnya berarti ini ya, baca ini ya. 4,6. Iya benar, lebih besar. Terus yang C, biaya jasa pengiriman paket milik Ardi menggunakan perhitungan masa aktual. Nah, ini ada di sini, ada di kata-kata ini, ada di paragraf ini maksudnya. Ini dia bilang nih, penentuan tarif pengiriman paket didasarkan pada besarnya masa aktual atau masa volumetrik dipilih yang lebih besar. Nah, lebih besar di sini kan si MV ya, harusnya ikutnya volumetrik bukan aktual. Berarti dia salah. Salah kamu. Salah. Terus kita lanjut ke satu lagi di soal fisika di sini adalah ini ya. Nomor 12. Lensa cembung. Kita baca sekilas, terus kita lihat case-nya. 16 cm mendekati lensa, berarti lilin kan ini, mendekati lensa sini. Kalau mendekati kan berarti di minus ya, tinggal di minus 16 nanti. Maka jurus yang tepat agar bayangan terproyeksi jelas di layar edo. Nah, berarti kan ini ada, ini digambar, ini kan berarti peristiwa 1. Ini peristiwa 2 setelah diubah. Nah, kita lihat dulu. Kalau nah di sini kita bisa nyari apa nih? Terproyeksi dengan jelas layar menggeser. Oh, menggeser layarnya berapa? Ya, kalian biasanya apa? S aksen, SO. Ini kalau aku 1/F sama dengan 1/S aksen tambah 1/S. Ini yang bayangan, ini yang benda, jarak ke bendanya gitu. Nah, dari kita kan disuruh cari ini ya, yang si S aksen setelah digeser. Tapi kan kita belum tahu F-nya. Nah, F-nya itu bisa dicari dari si ini peristiwa 1. Itu 1/F. Kita masukin aja nih sebelum diubah. 1/10, 1/40. Mau kebalik juga nggak apa-apa. Karena saya tambah-tambahan ya. 40, 1/F. Berarti berapa nih dia? Mau ambil 40, 1. Sorry, 4/1. Berarti F sama dengan 40 dibagi 5. 8 ya fokusnya. Nah, kemudian baru pakai yang peristiwa kedua nih. Setelah diubah gitu ya. Langsung aja masukin 1/8, 1/S aksen yang kita cari ditambah 1 per ini ya, 40 min 16 itu berapa? 24 ya, nah 24 ya. Nah, biasanya kalian itu pasti ada beberapa yang udah pro banget nih kayak apa, ruas kanan kiri gitu. Tapi misal kalau kalian bingung, kalian gini aja kan, misalnya ini yang kita cari kan 1/S aksennya, kita diemin aja di sini ya kan, kita diemin aja, jangan pindah loh gitu. Yang pindah, yang kita usir yang ada angkanya ini, yang tidak kita cari, dia diusir ke sini kan. Nah, ini penghuni aslinya ditulis dulu di depan, penghuni aslinya ditulis di depan. Ini kan orang pindahan, dia kan plus, pindah ke kiri plus, kalau pindah jadi min ya, jadi 1/24. Nah, kayak gini. Nah, kalau kayak gini bisa nih kalian, aku nggak suka kalau 1/S aksesnya di kanan kak gitu, bisa kalian ubah tapi nggak usah di ini ya, 1/24. Oh, jadi diterusin juga nggak apa-apa, tidak salah. Berarti ambilnya 24 aja ya. Berapa berarti 24? 3 min 1 ya, 1/S aksennya. Berarti S aksennya adalah 24 dibagi 2.
12. Nah, oke, berarti kita dapat S aksen yang di part 1, ini kan 10, S aksen yang di 2 setelah diubah tadi 12. Nah, ini kan selisihnya 2 dan ini nambah besar. Otomatis kalau nambah besar kan dari 10 digesernya ke sana kan. Jadi menjauh gitu. Menjauh. Begitu. Berarti isinya apa nih? A. Ini udah kelihatan ya, pasti antara A sama B gitu. Tuh, tumpahnya. Terus ini ada soal lagi guys, buat kita masih lama nggak sih? Iya, kita masih lama guys, masih 30 menit lebih dikit. Kita cari soal fisika lagi, lagi. Nah, ini nih ada soal fisika. Ini ini tuh apa ya? Soal apa ya? Ini soal Bantul, TKA Bantul ya. Yang soalnya udah 30. Kalau Sleman kan masih 40 ya kalian. Besok kan kalian 30 ya. 75 menit ya katanya. Semangat ya guys, bisa kok. Bisa. Materinya banyak, tapi kalau kalian tekun untuk berlatih itu pasti bisa. Pengalaman lihat soal sih kalau IPA itu pasti. Ini udah masuk, ini kasih pemisah ya. Ini soal Bantul gitu kali ya. Nomor 27. Oke, kalian kok mau minum dulu, boleh nih minum-minum dulu. Kamu ke kamar mandi kak, gitu. Sebentar ya guys. Oke, lanjut. Nomor 27. Ini susunannya bakal sama-sama kayak gini guys, soal babnya ya. Maksudnya materinya ya. Tapi soalnya nanti bakal bisa aja beda variasi. Oke. Oke, yang pertama. Kita ngapain ini? Ini ada apa? 3 buah resistor. Oke, 3 buah resistor. Ini ya. Tersusun seperti pada gambar. Kuat arus listrik sebesar 2 ampere mengalir melewati resistor 6. Berarti ini I. Misal ini aku namain I1, ini 2. Berarti ini I total gitu ya. Itu aja. Terus apa lagi nih? Resistor uh, resistor 4 ini tuh dia cari sendiri ya. Oke, kita cek nomor 1. Nomor 1, tegangan listrik pada resistor 6 dan 3 adalah sama. Tegangan listrik. Apakah benar? Tegangan listrik itu polnya ya guys. Nah, kalian ingat nggak kalau misal sifat apa kalau pol itu paralel itu di mana-mana sama. Jadi nanti di sini tuh ini itu misalnya V1 ini V2. Ini V1 sama dengan V2. Ini kan sama kalau sifatnya paralel. Tapi I-nya beda. I1 itu tidak sama dengan I2. Kebalikannya kayak gitu. Tegangan pada setiap cabang itu pasti sama-sama ya. Voltnya sama. Sama. Jadi nanti V1 sama dengan V2. Jadi ini benar ya. Terus nomor 2 kita cek dulu. Bilangnya apa nih? Hambatan total resistor rangkaian diperolehnya 12. Nah, kalau kayak gini kita cari dulu ya berarti hambatan total. Kita cari yang paralel dulu, pasti udah jago banget daripada aku. Berarti 1/6 ditambah 1/3, kita ambil 6. Karena berapa? 1 tambah 2. Berarti berapa nih? Ini aja ya. R.
P-nya 6 dibagi 3, 2 ohm. Ini kan udah, berarti R totalnya sisa 2 ditambah ini, ditambah ini ya, si 4 ya. Salah ya, 6 ohm. Yang benar adalah, yang benar 6 ohm. 12 ini salah, itu ya. Terus nomor 3. Ya, kok gede banget ternyata nulisnya. Gak apa-apa deh. Nomor 3. Nomor 3. Sana di sini. Kita cek lagi. 3 itu apa? Arus listrik yang keluar dari rangkaian paralel adalah 6A. Nah, ini kita cek dulu ya. Arus listrik itu I kan. Ampere dia nanti I-nya kan. Arus listrik. Nah, pertama kita harus cari voltnya dulu di 6. Bisa sih mau cari. Kan ini yang diketahui I-nya kan baru 2, yang 6 ohm ini kan. Berarti kan kita bisa nyari I-nya kan di sini. Cari I series. Cari voltnya, sorry. Pakai First base. F sama dengan I kali R. Nah, I-nya kan tahu tuh 2, R-nya 6. Berarti P-nya berapa? P-nya 12 kan, 12 volt kan. Nah, kita kan tadi punya sifat kalau volt yang di 6 ohm sama di 3 ohm ini kan sama karena dia paralel. Ini tuh hukum paralel. Kalau yang tadi tinggal kebalikannya. Nah, terus kita bisa, nah kita kan bisa ini yang dari 6 ohm gitu ya. Terus ini kita kan dapat voltnya, kita bisa cari I yang di sini toh, guys. Nah, berarti langsung aja ya. I sama dengan, berarti I2 gitu ya. I2, I2 sama dengan, langsung aja ya 12 dibagi 3. 3 kan si ininya, 12 dari voltnya ini. Tak tulis ya, tulis deh. Berarti volt dibagi R, ini kan. Voltnya 12, R-nya 3. R-nya berapa guys? 4. 4 ampere ya satuannya untuk I. Sehingga I ini ya, I keluar dari rangkaian paralel 6A. Oh ya, berarti sini kan keluar dari paralel, berarti sama aja kayak I totalnya. Benar guys, berarti kok habis. Ayo, ini kalau habis tak tidak lanjut dulu ya. Oke dah. Nah, tinggal deh ditambah. Berapa tadi? 2 ya kan? I1 tambah I2 ini ya. I1-nya 2. I2-nya yang kita cari tadi 4. Berarti 6 kan? 6 ampere. Wow, benar guys. 4 ini pasti salah biasanya. Tapi kita cek dulu. Kita harus cek ya. Kalau kalian punya waktu lebih, maupun untuk dikoreksi kembali. Ini dia bilang apa? Tegangan listrik pada 4 ohm sama dengan 12. Ini salah sih, Bos. Berarti kan P ini ya P4 ohm ya sama dengan, tinggal kan dia nanti ini kan R ini kan. I-nya kan kita tahu dia pakai I total kan. Nih, terus 6 kali 4, 24. 24 kok. Salah ya dia berarti. Nah, seperti itu guys. Jadi emang harus apa namanya, dicek satu-satu. Mm-mm, dicek satu-satu. Ingat aja kalau misal paralel, P-nya itu tuh tegangan listriknya tuh sama di sesama paralelnya ya. Kalau sama empatnya ini pasti beda. Terus I-nya tuh mereka beda. Next, lanjut nomor 26. Kita masih punya waktu. 26. Nah, 26 ini tuh soal apa ini? Kita baca dulu ya. 20 muatan. Oke, 20. Gaya kolom ya ini. Gaya kolom. Mana nih gaya kolom? Kolom.
Nah, di sini D1 kita apa sih gitu. Kita lihat dulu ya. Kita tahu dia 25 cm. Ini berarti jarak muatan, ya kan, kita lihat jarak muatannya 25 cm. Apakah perlu kita ubah jadi meter? Maksudnya iya, 0,25 meter. Ah, kita juga tahu kalau P ini dia tengah-tengah ya, jarak tiap muatan. Jadi ini kita tulis aja, titik P itu titik tengah gitu. Nah, udah nih, kita tahu apa yang kita punya, gitu ya. Jika jika buang titik P tepat berada di tengah kedua muatan Q. Jika gaya tarik menarik, oke, kita punya ini dua, besar muatan sama, maka besar muatan tersebut adalah oke, mana? Nah, dari P ini kita bisa cari R masing-masing 25. Terus ini juga. Jadi gaya tarik berarti 0,9 N, ya kan? Terus muatannya dia bilangnya kan sama besar. Muatan sama besar. Jadi kalau muatan sama besar itu tuh gini gini. Q1-nya sama, Q2 sama dengan Q. Gini. Terus kita kan tahu nih rumus besar kedua muatan sama maka besar. Nah, ini kan ditanya kan besar muatannya berapa gitu kan. Nah, karena sama kan jadi Q-nya berapa gitu. Aku bisa bilang gitu. Dia 3. Kita bakal dikerjakan. Aduh, ini tadi kita mau ke sini. Nah, dia 3. Kita kan tahu kan rumus yang hukum kolom itu kan apa kalian nyebutnya apa? Kaki kuloro gitu kan. Gini kan. Ini karena ini ya kan Q1 Q2-nya sama jadi aku bilangnya Q kuadrat. Hasilnya kan yang Q1 kali Q2 gini kan. Tapi karena dia sama jadi aku bikin kayak gini. Ini tinggal masukin aja. Berarti F-nya ini kan 0,9 ya kan. Terus K-nya apa namanya? Tanganku kram guys. Terus namanya tadi. Oh, kalian sama ya. Sekitar 9 kali ini. Terus Q-nya adalah nah, kedua ini yang dicari. Terus R-nya itu dari mana? Oh ya, R-nya itu dari sini guys. R-nya itu saya ini. R-nya itu sama dengan 0,25 tadi. Jaraknya ini kan dibagi sama 2. Karena bilangnya kan ini setengahnya kan. Jadi nanti kita tahu di sini. Dia hasilnya 0,125 meter gitu jadinya. 0, berarti 1, 2 M. 2. Deh, ini sih kita dihitung I2 sama dengan 0,9 kali. Muat nggak ini? Kita pindah ke sini dulu gitu. Kalau gitu muat nomor 20. Enam L dua R-nya 2 0,9 0,125. Nanti kan dilihat aja ya urutannya ya guys. Kita mencoba nih hitung.
Nilainya masih di sini. Ini kalau dikualitin 0,1. Sini jadi. Dan terus Q-nya jadi Q kuadrat dia sendirian 0,9. Nah, ini sekitaran sini. Jadi ini nanti ini biar kuadratnya hilang, ini kita akarin hasil ngitung ini sekitar berapa ya? 1,56 berarti ya. Nah, ini bisa dicoret kan sebenarnya. Ini segini 1,56. Yang tinggal 10-nya kali min 12 sekitar segini. Terus nah ini nanti dapat deh nilai Q-nya. Itu sekitar 5. Udah, seperti itu. Ini enak kok meskipun kayak kelihatan perhitungannya, oh di akar-akar mbak gitu. Tapi kan angkanya sama kan, kayak 99 gitu. Jadi bisa mempercepat, dipercepat. Nah kalau yang ini apa nih, percobaan ini tuh Faraday ya guys. Ini udah ada tulisannya. Nah kita lihat dulu. Kita masih ingat kan konsep utama induksi elektromagnetik itu kan, atau hukum Faraday itu kan arus atau tegangan induksinya tuh bergantung pada perubahan fluksi magnet ini atau lajunya si magnetnya. Jadi kalau magnetnya cepat keluar masuknya, ya cepat ya apa namanya tegangannya tinggi. Kalau misal apa namanya keluar masuknya lambat, ya tegangannya lambat kayak gitu. Kita lihat kita lihat opsi A dulu. Magnet ditarik lebih cepat, perubahan fluknya lebih besar. Lampu harusnya makin terang kan, bukan makin redup ya. Dia bilangnya makin redup, ini yang salah. Terus B, magnet dimasukkan lebih cepat ya. Berarti kan fluk magnetnya semakin besar. Benar. Arus induksinya makin besar. Betul. Nah, makanya lampunya makin terang. Ini kita keep dulu. Ini benar nih. Kita cari salahnya ini nih. Kalau misalnya dia benar salah. Nomor opsi C itu kan magnet diam. Berarti tidak ada perubahan flux. Berarti harusnya itu juga tidak ada arus induksi. Ya kan? Berarti ini salah. Nih, lampu menyala paling terang ketika magnet didiamkan. Nah, salah ini. Diam itu harusnya ya nggak ada arus gitu. Terus yang D, nyala lampu tidak berubah meskipun lilitan kumparannya berubah. Salah ya. Jadi harusnya jumlah lilitan itu juga mempengaruhi gitu tegangan induksinya gimana gitu. Jadi ini pernyataannya salah. Yang benar adalah yang B. B. Terus nomor berapa nih? Miopi ya? Miopi. Nomor 24. 24 akan mengalami gangguan pada mata dengan ciri penglihatan kabur saat melihat jarak jauh. Atan hanya bisa melihat benda paling jauh itu adalah 2 meter. Atan disarankan memakai kacamata berlensa berapa? Nah, jadi si Atan ini kan dia nggak bisa ngeliat jauh. Diketahuinya berarti cuman ini ya, apa jarak jauhnya doang ya. Di jauhnya dia tuh cuman 2 meter. Itu doang kan? Ini miopi pasti. Biasanya pakai cekung, kacamata cekung gitu. Terus ditanyanya dia pakai lensanya berapa ini gitu ya. Nah kita langsung kerjain aja. Ingat aja rumus kekuatan, dia pakai rumus kekuatan lensa ya. Kekuatan lensa. Bagus banget tulisannya. P sama dengan min 1 dikali ini. Jarak jauhnya berapa? S jauh gitu ya. S jauh. Yang itu berapa? Udah deh, tinggal min 1/2. Berapa min 1/2 tuh? Min 0,5. Satuannya D. Jadi apa nih? D isinya. Nah, udah gitu. Ini doang rumus intinya. Dia pakai rumus kekuatan lensa. Next, lanjut. Nomor 23. Aduh, tuh. Nomor 23 nih kayak tadi ya. Kayak soal yang kita kerjain sebelumnya. 23.
23 ini apa yang kita ketahui? Jarak benda awal ya. Ya ini 8. Berarti aku nyebutnya S1-nya tuh ada 8 cm. Terus S1 aksennya itu ada berapa nih? 8 jadi nyata dan terbalik 12 ya. Ini ya. 12 cm ya kan? Terus aduh apa lagi nih? Apabila posisi lilin dijauhkan posisi lilinnya berarti ini posisi ini di 3 kalinya dari lensa maka tinggi bayangan yang terbentuk adalah oke berarti si S2 ini itu dia 3 kali 8 kan ini kan 8 kan 3 kalinya berarti berapa nih 24 ya oke dapat nah berarti yang ditanya bayangan tinggi bayangan yang terbentuk ya oke berarti dibentuk saat ini kita langsung aja pertama kita belum tahu fokusnya ya fokusnya kita belum tahu kita cari fokusnya dulu dari kondisi pertama ini yang belum diubah-ubah ya kan kondisi pertama kita cari 1/f sama kayak tadi 1/8 ditambah 1/12 berapa nih berarti sini jadi bisa pakai 12 atau pakai 24 juga bisa 24 3 plus 2 ya kan 1/f berarti f-nya sama dengan 24 dibagi 5 sekitar 4,8 kita ambilnya 8 cm. Nah, udah dapat nih F-nya. Gitu kan. Nah, sekarang cara kita cari yang kedua, ya kan? Dua ini yang udah berubah nih S2-nya. Berarti satu F-nya 4,8, ya kan? Ini aja. Atau misal Mbak susah kalau koma gitu atau kalian mau tetap bikin bawahnya jadi guys. Nah, ini kan sama ya. Pakai yang kedua tuh. Terus 1/f ini kan sama dengan 1/, ini tuh kenapa ya? Nge-lag dong di kalian ya. Tadinya nge-lag. Tapi guys, ini di sini enggak ya? Yang ini doang. Kita save dulu deh. Oh udah, oke. Sorry ya guys. Gangguan teknis. Oke, next lanjut. Pakai biru deh ya. 1/f-nya kan itu bisa kalian. Nah ini kan pecahannya berapa nih? Berarti 24, 5/24 gitu kan. Nah kalian bisa pakai itu aja kalau misal koma-koma tuh susah gitu Mbak. Berarti kan satu, berarti sini 5/24. Karena 1/f ya, jadi dibalik ya. Terus 1 per ini yang kita cari ditambah 1/, S-nya kan tadi berubah jadi 24 ya. 24 terus jadi 1 S aksen. Hmm, ini sama-sama 24 kan enak ya. 24. Ini 5 penghuni asli tetap yang minus yang pendatangnya. Jadi 1/S aksen sama dengan 4/24 alias S aksennya S aksennya adalah
berapa guys? 24 bagi 4 guys. 6 ya. Ini S2, ini S2, gini. Biar nggak bingung. Nah, berarti S2 aksenya adalah 6 cm setelah ininya diubah. Sekarang kita cari perbesaran bayangan. Kenapa kok cari perbesaran bayangan? Karena ini dulu tak tunjukin. Tinggi bayangan, tinggi benda, sorry guys. Tinggi bayangan. Kok tinggi benda sih? Tinggi, terus dulu. Tinggi, tinggi, tinggi bayangan atau H aksen ini aku nyebutnya. H aksen itu diketahui jika pembesaran dikali tinggi sebenarnya. Nah, tinggi sebenarnya kan kita tahu kan 4 ini. Nah, yang belum kan pembesaran. Nah, sekarang kita cari pembesaran di sini aja ya. Nah, pembesaran itu rumusnya itu apa? S aksen dibagi S. Nah, ini kita pakai 2 ya, yang kedua ya. Yang ini berarti kan, yang setelah diubah istilahnya. Nah, S2-nya kan S2 aksennya 6. Ininya 24 ya tadi ya guys, 24. Nah, berarti dia 1/4 atau 0,25 lah, kita segitu. Tapi tetap 1/4 juga apa. Berarti 1/4 dikali tingginya berapa? 4 cm, ya kan? 4 cm. Coret-coret berarti 1 cm. Nah, oke kan? Berarti ditanya tinggi bayangannya berapa? 1 cm. Kayak gitu. Mana, mana, mana? Mana? Lanjut ke soal gerak bantul. Ada di sini nomor 21 itu soal gerak bantul. Bandul. Kok bantul sih? Gerak bandul. Nah, oke, kita di sini kita ketahui apa? AOB, OB ini adalah satu lintasan, ya. Jadi dari sini ke sini, dari B balik ke A itu satu lintasan atau satu gelombang, sama aja kayak bukit ini gitu, sama. Satu lintasan getar. Next, lanjut apalagi yang kita ketahui? Jumlah getarannya 15 kali. Oke, di satu. Kita tulis guys. Berarti getaran. N getarannya ada 15 kali 1 menit ya. Berarti 15 kali itu dalam 1 menit. Ya kan, atau 60 sekon lah gitu. Terus apalagi yang diketahui ini A, OA, O ke A. Jadi O ke A itu ini tok. Itu 6 cm. Terus apa lagi? Jika massa bandul diperbesar 2 kali semula, diperoleh beberapa pernyataan berikut. Yang salah, oke. Berarti gini nulisnya, M1 itu sama dengan 2 kalinya M2 gitu kan? Bukan M2-nya berarti yang di massa massa bandul diperbesar gitu ya. Jadi M2 itu 2 kalinya M1 kan, lebih besar kan daripada M1. Terus yang dicari, oh ini benar salah. Oke, berarti kita pembuktian. Yang pertama, 1. Ini apa ini? Banyaknya getaran per detik adalah 4 Hz. Apakah benar? Kamu tahu 4 Hz dari mana? Gitu kan. Nah, ini kan eh, tadi tuh apa namanya? Ini loh, frekuensi kan ya, guys. Kalau Hz itu. Maksudnya kan dia N per T. Nah, aduh, aduh, aduh. Nah, N-nya tuh tadi 15 getaran. Nah, T-nya kan dia tahu nih di sini, ya kan? Dia berapa nih? Satu menit atau 60 sekon lah kita ambilnya. Ini kan 1/4 ya, alias 0,25 harusnya. Bukan ini, berarti dia salah. Itu. Terus nomor 2 kita cek lagi. Frekuensi getaran bandul tetap 0,25 Hz. Iya benar ya, sesuai dengan hitungan kita. Kita hitung kan. Terus nomor 3 ini adalah periode menjadi 2 sekon.
Nah, periode ini kan T. Dia itu tuh dia tuh rumusnya kebalikan dari frekuensi T per N gini. Atau kalian juga bisa bilang 1/F. Ini juga benar. Jadi kan kalau misal satu 1/F ini kan berarti kan 1 dibagi per 0,25 bisa langsung kayak gini. Kalian pakai T per N ini juga bisa. Berarti hasilnya 4 kan. Satu. Iya kan? Atau misal kalian kalau kak aku tuh susah bagi-bagi kayak gitu. Gimana ya gitu kalau ada koma-koma. Ini kan 1,0. Nah, kita tuh hilangin komanya. Ini komanya biar hilang itu harus ngelompat berapa kali ke belakang? 1, 2. Berarti dikali 100. Dua-duanya. Berarti ini 100 dibagi 25. Berapa nih 100 dibagi 25? 4. Udah, isinya 4. Kalau atas dikali, bawah dikali ya. Harusnya 4, bukan 2. Berarti salah ya. Berarti nomor 4 benar. Tapi kita cek dulu. Kita cek dulu. Ini nomor 3, guys. Terus nomor 4 kita cek. Pun pasti benar kita cek dulu. Amplitudo getaran 6 cm. Amplitudo itu adalah simpangan maksimum ya. Jadi dia udah benar. Nih, 6 cm. Udah deh seperti itu. Nggak perlu dicek sih. Terus nomor apa nih? Nomor 20 ya. Nomor 20. Nomor 20 apa nomor berapa, guys? Oh iya, ini udah easy sih. Ini last ya. 20. Luffy. Luffy. Nomor 20. Kita baca dulu. Luffy dan kelompoknya percobaan. Berarti kita tahu di satunya. Di satu. Oh iya, di satunya adalah 8 masanya adalah 800 gram. Nah, kalau kalian misal bingung nih, dia itu tuh aslinya benar nggak sih gitu. Saya dulu guys. Ini 800 gram. Ini ada perubahan 0 cm ke 100 Celcius. 0 Celcius ke 100 Celcius. Kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es menjadi air. Ya kan? Es menjadi air. Es menjadi air itu apa, guys? Es menjadi air itu. Oke. Di sini ada kalor. Nah, di sini tuh case-nya tuh kalian milih ini. Kalor jenis air dan lebur dan lain-lain. Nah, karena ini kan yang ditanyakan mengubah es menjadi air, ya kan? Berarti kan yang apa namanya? Bukan 100 menjadi air ya. Jadi yang di iniin jelek ini guys. Ya, kita gambar dulu. Ini kan gimana sih gambarnya? Kayak gitu. Ini yang inilah. Nah, oke oke oke. Nah, kita kan ditanyanya es menjadi air ya. Mengubah es menjadi air. Berarti dari 0 ke 100. Kalau 0 ke 0 kan masih melebur. Jadi sini ya. Benar-benar jadi air semua. Berarti dia carinya Q-nya sama dengan MC delta T. Nah, masanya masukin aja 800. Nah, C-nya ini jangan salah. C-nya kita pakai 1. Karena dia pengen jadi air kan. Kalau jenis air. Jadi 1. Terus. Jadi nanti posisi dia tuh yang ini guys. Ke sini. Gitu. Ini 100 ya. Karena kan 0 eh, selisih 0 ke 100. Itu 100 kan. Ini deh. Berapa nih? Berapa? 8 nolnya 4. 1, 2, 3, 4. 80.000. B. Benar. Jadi ini kesulitannya milih sih. Dia tuh pengen jadi apa ke apa gitu. Dan pengennya es ke air. Seistilahnya tuh gini. Kan ini. Nah,
di ini kan minus, biasanya minus 1. Ini yang 0 Celcius kan. Terus ini soalnya apa ngasih 0 Celcius sama ini 100 Celcius pasti gini kan. Nah, biasanya kalau dari sini, nah, dari ini ya kan, ini tuh dia masih es cair. Jadi campur gitu loh guys. Ada esnya, ada cairnya. Jadi kayak kalian beli es teh, nah kayak gitu, ini dari sini ke sini. Terus kalau nol ini sesama, dia tuh apa namanya? Kayak masih bercampur gitu. Salah, gini, gini. Ini merah kan? Ini kan cair. Salah. Ini es ke air. Nah, biasanya yang di fase sini itu masih campuran air plus ada esnya. Nah, kan dia ini kan pengen ngubah es jadi air kan. Jadi sini yang diambil yang 0 ke 100 ini. Jadi MC delta T ada perubahan suhunya. Udah deh gitu guys. Gitu-gitu. Satu kali lagi deh. Si cukup waktunya. Kita nomor 19 ya. Ini seru, ini soalnya seru banget. Aku suka. Jadi ini pesawat sederhana. Kita lihat dulu, kita tuh diketahui apa sih gitu kan di sini tuh yang paling penting tuh. Kita tahu massa ayah, M ayah. Ayah tuh beratnya 70 kilo, ya kan? Terus apalagi yang diketahui? Bebannya, beban keranjangnya, M bebannya, beban sama dengan 10 kilo. Kemudian apalagi total, berarti total yang di ini, total massnya ini 80 kan. Nah, oke. Kita udah tahu nih, satu. Terus apa lagi yang diketahui? Jumlah anak tangga. Ini ada 10 kan. Berarti si anak tangga 10. Terus tinggi tiap anak tangga itu 25 anak tangga sama dengan 25 apa dia? CM ya, masih CM ya. Ini kita jadiin 0,25 meter ya, guys. Meter semua. Iya. Terus apa lagi nih? Terus berarti dari sini kita tahu total tingginya, total tinggi si ini loh guys. Ini kan kita bakal tahu ini dari, kalau kita tahu ini, 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 ini. Jadi kita bisa tahu total tingginya. Total tingginya berarti berapa? Hanya itu. Ya sama dengan, berarti tinggal 10 dikali 0,25 sama dengan 2,5 meter. Berarti sini 2,5 meter. Gitu. Terus apa lagi? Kita bisa tahu apa lagi di sini? Kita bisa tahu W-nya juga. Tapi, oh iya, ngikutin ini. Nah, yang ditanyain adalah usaha keseluruhan yang dilakukan oleh ayah. W itu rumusnya M G H. Kita bisa pakai ini. Usaha melawan gravitasinya. Jadi, mass-nya itu kan 80 dikali gravitasinya 10 dikali hanya pakai ini kan 2,5. Oke, berapa nih hasilnya? Ini coret-coret 8 kali 25 berapa? Berarti 2000 joule. Iya benar. Udah deh, gitu guys. Iya betul, betul sih lo. Keren sekali. Betul ya guys. Nah itu. Nah terus materi selanjutnya sama sih ya. Ini tadi yang tekanan, terus laju. Nah itu dia sedikit ya ilmu kita belajar bersama. Kalau misal ada, saya nanti tanya ke kakak adminnya aja. Oke, itu dari aku. Ada yang mau ditanyain nggak?
Kalian ada yang ketinggalan gitu yang mana? Oke ya, kalau kalau diam semua. Kau boleh lihat nomor 27 kota. 27 kota sih. 27 kota tuh di sini ya. Itu yang mana, Beb? Bentar. 27, 23, 24, 25, 26, 27. Oh, kamu tadi ketinggalan yang pertama ya. Nah, ini guys. Ya, simple fungsinya. Iya, Kak. Oke. Kita sudah gimana? Aman. Di screenshot, di screenshot. Nah, aku udah mau selesai. Sekali lagi ya. 2, 3 bantul. Nanti ini kok coret-coretannya dibagi, guys. Aman. 2, 3 tuh mana, guys? Ini ya 2, 3. Agak panjang harus sih lo. 2, 3. Nanti dikirim ya. Lihat aja. Ini aku stop share dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah aktif ya. Thank you banget. Aku senang banget kalau ada yang aktif kayak gitu. Semangat buat TO-nya minggu depan. Ya, pokoknya